Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat ini, untuk dapat semakin memahami kapital spiritual, kita akan melihat kapital spiritual di institut kita sendiri, supaya kalian lebih bisa mengerti dan memahami ya. Nah, apa yang terjadi dengan tempat kita? Kita memiliki visi dan misi. Visi kita adalah CIPA, cinta tanah air, integritas, profesionalitas, dan kemudian amare atau budaya amare. Nah, untuk bisa mewujudkan visi itu, agar para lulusannya, agar civitas akademikanya memiliki rasa cinta tanah air yang kuat, kemudian memiliki integritas yang bagus, dan juga memiliki profesionalisme sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bersemangat budaya amare. Bagaimana caranya? Ada nilai-nilai yang harus ditanamkan. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan ini tertuang dalam tagline kita, yaitu Wi-Fi. Wi-Fi bukannya internet ya, tapi singkatan dari wisdom, faith, dan integrity. Itulah nilai-nilai yang mau ditanamkan, yaitu wisdom, kebijaksanaan, dan kemudian faith atau iman, dan integrity atau integritas. Baik, sekarang pertanyaannya kan mungkin, kenapa visinya CIPA, kemudian nilai-nilainya yang keluar itu Wi-Fi? Nah, mari kita lihat. Untuk bisa memiliki rasa cinta tanah air yang besar dan mendalam terhadap negeri ini, apalagi kita yang berada di perbatasan, memiliki kewajiban untuk menjaga negeri ini dengan baik di daerah perbatasan. Untuk itu dibutuhkan suatu integritas yang bagus, integritas yang betul-betul menunjukkan bahwa kita merupakan pribadi-pribadi yang trustworthy, yang bisa diandalkan untuk menjaga garda terdepan dari negeri Indonesia ini. Nah, itu sebabnya mengapa salah satu nilai yang ditanamkan itu adalah integritas yang ada tertuang dalam tagline kita Wi-Fi ya, integrity. Nah, kemudian untuk dapat mewujudkan integritas ya tentu dengan nilai integritas ya. Jadi C, cinta tanah air, itu dituangkan dalam nilai integritas. Kemudian I, integritas, itu juga dalam nilai integritas. Lalu P, profesionalisme, untuk bisa bersikap profesional, tentu kita harus memiliki intelektualitas yang tinggi dan skill yang memenuhi kebutuhan. Nah, untuk itu, maka ada nilai-nilai wisdom di sini. Jadi, wisdom itu maksudnya kenapa? Tidak hanya pintar saja yang penting, tetapi selain pintar, juga ada keahlian dan keterampilan, dan juga ada kebijaksanaan menggunakan kepandaian dan keterampilan itu dengan baik. Kita tahu bahwa sebetulnya keterampilan maupun kepandaian itu sifatnya netral. Tapi kalau digunakan dengan tidak bijaksana, itu bisa membawa bencana bagi banyak orang. Nah, karena itu ditanamkan di sini nilai wisdom. Nah, kemudian A, amare atau budaya amare, maka ini ditanamkan lewat nilai faith, lewat nilai-nilai keimanan. Dengan percaya kepada Tuhan, di situ kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, tentu saja dari nilai-nilai utama Wi-Fi ini kemudian bisa diturunkan lagi nilai-nilai yang lebih lebih realistis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, budaya Amare itu antara lain nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Amare adalah kedisiplinan. Mengapa kedisiplinan? Coba kalian renungkan apa kaitannya disiplin dengan cinta kasih. Pasti kalian akan menemukan jawabannya pada akhirnya bahwa ketika kita tidak disiplin, itu sama saja dengan kita tidak mengasihi diri sendiri dan tidak mengasihi sesama. Kemudian juga misalnya nilai-nilai kejujuran, kemudian nilai-nilai moral. Moral ini juga berkaitan dengan integritas tentu saja ya. Dan masih banyak nilai-nilai lainnya yang merupakan turunan dari Wi-Fi. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menanamkan nilai-nilai ini. Menanamkan nilai wisdom itu bagaimana caranya? Kita lihat penanaman nilai-nilai intelektualitas, kemudian skill-skill yang didapatkan, itu diperoleh dari perkuliahan, dari menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, dari praktek-praktek yang dilaksanakan oleh para mahasiswa, dan bahkan juga ketika melaksanakan UKM. Contohnya UKM kebun hidroponik. Di situ
mahasiswa tidak hanya belajar menanam sayur secara hidroponik, tidak begitu ya, tetapi bagaimana melakukan manajemennya, manajemen operasionalnya, manajemen keuangannya, manajemen sumber daya insaninya, begitu. Nah, jadi di situ terlatih semua kepandaian, intelektualitas, kemudian juga skill-nya. Lalu wisdom-nya di mana? Kita lihat bahwa dari semester 1 sampai semester 8 itu ada cukup banyak mata kuliah, khususnya mata kuliah penciri yang dicirikan dengan kodenya MKP di depan, itu yang mengajarkan kepada kita kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jadi, misalnya kepribadian amarean, integritas kepemimpinan, nilai-nilai integritas insani, dan sebagainya. Dan juga di mata kuliah lainnya, seringkali para dosen juga mengajarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Diharapkan dengan cara ini, kepandaian yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, kelak digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan disalahgunakan. Kemudian, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai integritas? Ini kita rasakan, kita alami bersama, nilai-nilai ini ditanamkan dalam berbagai cara. Misalnya lewat peraturan-peraturan, antara lain peraturan akademik. Kalau diketahui terdapat plagiarisme atau percontekan atau perjokian, maka nilai langsung diberikan 0. Dan kemudian juga dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Kegiatan asrama, misalnya. Sadarkah kalian ketika kalian saling berinteraksi satu sama lain, di situ mengasah integritas kalian. Ketika kalian harus belajar jujur, belajar disiplin, belajar untuk apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena ketika kalian menjalankan kehidupan asrama, menjalankan tugas-tugas sel, apa yang kalian lakukan itu berkaitan dengan orang-orang lain, dengan kepentingan orang banyak, minimal dengan kepentingan teman-teman satu sel kalian. Nah, itu perlahan-lahan melatih kalian untuk memiliki integritas yang lebih penuh, yang lebih utuh. Dan juga integritas ini ditanamkan lewat perkuliahan juga. Jadi misalnya ketika kita diminta untuk melakukan diskusi-diskusi, bagaimana di situ kita menghargai orang lain, menghargai dosen, belajar untuk berani berpendapat, belajar untuk berani bersuara, menunjukkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan kita, itu semua melatih kita untuk bertumbuh dalam integritas. Lalu juga peraturan-peraturan mengenai kedisiplinan waktu, misalnya. Tanggung jawab juga, baik di asrama maupun di perkuliahan. Itu semua tujuannya adalah meningkatkan integritas kita, terutama integritas kepemimpinan kita. Dan sekarang, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai amare? Nah, nilai-nilai amare ini kita peroleh dari berbagai aktivitas kita, baik di asrama maupun di perkuliahan. Antara lain di asrama, kita diajak untuk meditasi setiap hari, ekaristi setiap hari, adorasi seminggu sekali, pertemuan sel seminggu sekali, kemudian juga retret-retret setahun sekali, rekoleksi sebulan sekali. Ini semua merupakan pembinaan-pembinaan spiritual untuk menanamkan nilai faith atau iman, yang untuk mewujudkan visi budaya amare. Dan kemudian juga selain itu, dalam sehari-hari kita rasakan sendiri dan kita alami bagaimana kita setiap hari mengawali perkuliahan kita dengan puji-pujian bersama, membaca kitab suci dan doa bersama. Ini merupakan sesuatu yang sangat indah yang tanpa kita sadari membuat kita pelan-pelan bertumbuh dalam iman. Nah, semua yang saya katakan ini hanya umum-umum saja ya, yang kalian sudah tahu. Tapi kalian yang mengalami sendiri, kalian mengetahui detil demi detil secara rinci. Sebetulnya bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan di dalam diri kalian. Karena itu sekarang saya mengajak kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Apa yang harus kalian lakukan dalam diskusi kelompok ini? Silahkan simak pertanyaan-pertanyaan berikut.